Halo semuanya, selamat datang di Wardaya Online Learning dengan saya Izrul. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kalor laten. Apakah yang dimaksud dengan kalor laten? Nah, kita mengetahui bahwa kalor yang diberikan kepada suatu zat, maka biasanya suhunya naik. Misalkan ingin mengubah air dari 30 derajat Celcius menjadi mendidih 100 derajat Celcius, maka diperlukan kalor yang telah kita pelajari bahwa perumusan kalor tersebut adalah M dikali C dikali delta T, dengan Q adalah kalor, M massa, C kecil adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Maka perubahan suhu yang terjadi pada peristiwa 30 ke 100 adalah 100 dikurang 30, berarti 70 derajat Celcius. Ini yang dinamakan dengan perubahan suhu. Jadi kalor digunakan untuk mengubah suhunya menjadi naik. Lalu pertanyaan selanjutnya, untuk mengubah wujud zat, ini kan wujudnya masih air, sama-sama air. Namun kita lihat bahwa es itu bisa berubah menjadi air atau cairan, atau air bisa berubah menjadi uap. Nah, ini sudah melibatkan perubahan wujud. Lalu bagaimana kita merumuskan suatu perubahan wujud ini? Apakah suhunya juga berubah ketika dia mengalami perubahan wujud, atau bahkan suhunya tetap? Nah, bila kita lihat pada grafik ini yang diambil dari buku Giancoli 2014, di sumbu X ini menandakan bahwa kalori, dan sumbu Y itu menjelaskan mengenai suhu. Bila kita lihat pada suhu minus 40 menuju suhu 0, maka air akan berubah suhunya dari minus 40 ke 0. Itu yang dinamakan dengan OA, perubahan suhu. Wujudnya masih es, sama-sama es, dari minus 40 ke 0. Kemudian bila kita lihat di AB, water and ice. Jadi, di titik A menuju B, suhunya tetap sama-sama 0. Tapi wujudnya berubah, wujudnya menjadi es dan air, tapi suhunya tetap. Kemudian kita lihat pada titik B ke C, bentuknya adalah water, semuanya cairan. Namun suhunya berubah dari 0 sampai 100 derajat Celcius, berarti dalam hal ini mendidih. Maka pada peristiwa B ke C itu yang dinamakan dengan perubahan suhu. Suhunya berubah dari 0 sampai 100, namun wujudnya sama-sama air atau semuanya cairan. Namun ketika kita lihat pada titik C ke titik D, suhunya tetap 100 derajat Celcius, namun memerlukan kalor yang sangat banyak. Ya kan? Memerlukan kalor yang sangat besar. Suhunya tetap. Namun wujud yang diamati pada C dan D, C ke D itu adalah air menjadi uap. Jadi yang dinamakan dengan perubahan wujud. Nah, bila kita tinjau D, E itu suhunya berubah dari suhu 100 ke E, yang pastinya lebih tinggi dari 120 derajat Celcius. Berarti itu yang dinamakan sebagai perubahan suhu. Namun wujudnya sama-sama uap. Berarti bila kita tinjau pada gambar ini, itu diperoleh adanya dua keadaan, di mana adanya namanya perubahan suhu dan perubahan wujud. Perubahan wujud. Nah, dengan kata lain, kalor yang bertindak
sebagai perubahan wujud ini, A, B, dan C ke D, itu merupakan kalor yang sifatnya tersembunyi. Ya kan, sifatnya tersembunyi, tidak terlihat. Yang kita tahu bahwa kalor itu dibutuhkan, yang akan terjadi adalah suhunya meningkat. Namun ini suhunya tetap. Berarti kalor ini bekerja secara tersembunyi. Maka inilah yang disebut sebagai kalor laten. Jadi kalor laten itu adalah kalor yang sifatnya tersembunyi. Tersembunyi apa? Tidak tampak perubahan suhunya. Tidak tampak perubahan atau kenaikan atau penurunan suhu. Jadi bila kita lihat pada titik A ke B dan C ke D, suhunya sama-sama 0 dan sama-sama 100. Namun wujud yang berubah itu yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu yang dinamakan dengan perubahan wujud. Nah, perubahan wujud ini itu ada dua. Wujud dari es ke air yang selanjutnya akan disebut sebagai yang diperlukan kalor lebur. Untuk dari C ke D, dari air ke uap, itu yang dinamakan sebagai kalor didih atau kalor uap. Seperti itu. Itu akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Salam semangat.